Pernah nggak sih lu ngerasa duit udah diatur sedemikian rupa, tapi tetap aja habis? Kayak baru gajian, terus tiba-tiba, kok udah tinggal sisa 100.000? Gua ngerti banget sih, itu real banget. Tapi lu tahu nggak, ribuan tahun yang lalu, ada orang yang ngalamin hal lebih parah. Hartanya diambil semua sama negara, literally bangkrut. Tapi dia tetap kalem, santai, dan nggak stres. Namanya Seneca. Orang kaya raya sekaligus filsuf. Dan dia punya satu rahasia yang bisa kita tiru buat ngatur duit dengan tenang. Stoicisme. Yuk, gue ceritain kisahnya. Dan sambil jalan, kita ambil pelajaran and tipsnya juga ya. Cerita ini bisa banget ngebantu lu biar nggak panik kalau kondisi keuangan lagi hancur-hancuran. Jadi gini, Seneca itu filsuf dari zaman Romawi kuno. Tapi jangan bayangin dia kayak biksu miskin yang tinggal di gua ya. Justru dia tuh kaya banget. Punya tanah luas, rumah megah, bahkan jadi penasihatnya Kaisar Nero, ya kayak jadi menteri keuangannya lah. Tapi bedanya, walaupun kaya, dia nggak hidup hedon. Dia bilang, kekayaan tuh bukan buat dipamerin, tapi dipakai seperlunya. Gokil sih, mindsetnya. Di saat semua orang di Romawi hidup buat pesta, Seneca malah sering latihan hidup sederhana. Makan roti keras, tidur di lantai, dan nggak pakai baju mahal. Kayak lu punya duit beli iPhone 15 Pro Max, tapi milih pakai HP jadul karena lu sadar, yang penting bisa WA dan nelpon kan? Nah, hidupnya berubah total ketika Kaisar Nero mulai nggak suka sama dia. Politik zaman dulu tuh kejam bro. Tiba-tiba, bam, semua harta Seneca disita, kekayaannya lenyap dalam semalam. Kebayang nggak? Lu tidur kaya raya, bangun-bangun udah nggak punya apa-apa. Kalau itu kejadian ke kita, mungkin udah galau parah. Tapi Seneca, dia chill banget. Nggak ngamuk, nggak nyalahin siapa-siapa. Dia bahkan sempat bilang, yang diambil cuman hartaku, bukan ketenanganku. Dan ini bikin gua mikir, gila, bisa ya orang punya mental segitu kuatnya? Tapi ternyata ya bisa, karena dia udah latih diri dari awal. Oke, sekarang bagian yang paling penting, apa sih yang bisa kita pelajari dari cara Seneca ngatur duitnya? 1. Latihan hidup sederhana. Seneca tuh suka ngelakuin yang namanya puasa kenyamanan. Dia makan seadanya, tidur di lantai, biar mentalnya nggak manja sama kemewahan. Tips buat lo, coba deh seminggu sebulan hidup low budget. Misalnya, masak sendiri nggak jajan, nggak ngopi-ngopi fancy dulu. Pakai baju yang udah ada, jangan belanja dulu. Lo akan kaget, ternyata lo bisa hidup tanpa semua kemewahan itu. Dan itu bikin lo lebih kuat secara mental dan finansial. 2. Bedain kebutuhan versus keinginan. Seneca bilang, kita bukan miskin karena kekurangan, tapi karena kebanyakan mau. Dan itu relate banget sama hidup kita sekarang. Kadang kita tuh bukan butuh barangnya, tapi pengen terlihat keren aja. Tipsnya gini, sebelum beli sesuatu, tanya ke diri sendiri, gua butuh ini atau cuma pengen? Kalau gue nggak beli, hidup gue jadi berantakan nggak? Gue beli ini buat siapa? Buat gue atau buat dilihat orang? Kalau lu jujur sama diri sendiri, lu bakal hemat banyak. 3. Siap mental. Kalau semua hilang, Seneca punya prinsip premeditatio malorum. Artinya, dia suka ngebayangin hal-hal buruk sebelum itu kejadian. Bukan karena pesimis, tapi biar dia siap. Tipsnya, punya dana darurat minimal 3 bulan biaya hidup. Jangan bergantung sama satu sumber penghasilan. Kalau bisa, hindari utang konsumtif. Kalau lo udah siap mental dan finansial, krisis apapun gak akan bikin lo tumbang. Yang keren dari Seneca, setelah semua harta disita, dia gak ngeblame siapa-siapa. Dia balik jadi penulis, bikin karya-karya yang sampai sekarang masih dibaca orang. Dia nunjukin bahwa yang bikin hidup lo tenang itu bukan duit lo, tapi cara lo mikir tentang duit. Mungkin kita nggak bisa jadi filsuf atau punya pengaruh kayak Seneca, tapi kita bisa banget niru cara dia menghadapi hidup. Mulai dari nggak terlalu tergantung sama barang mahal, ngatur pengeluaran dengan bijak, siap kalau suatu hari semuanya berubah. Yang penting, jangan jadi korban gaya hidup. Lo yang harus kendaliin uang lo, bukan sebaliknya. So,
Gimana menurut lo? Dari 3 tips Seneca tadi, mana yang paling kena banget buat lo? Komen ya di bawah, siapa tahu bisa saling belajar. Dan kalau lo suka konten cerita-cerita kayak gini, yang santai tapi dalam, jangan lupa like, share ke temen lo yang boros, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.